Dalam hidup ini, tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Tidak ada kalimat yang sampai ke telingamu tanpa maksud. Dan tidak ada pesan yang mampu menggugah hatimu tanpa restu dari semesta. Jika kamu membaca ini sekarang, itu bukan karena kamu sedang iseng atau tak sengaja menekan sesuatu. Ini karena ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih besar, lebih terarah, lebih sakral, yang sedang mengantarmu pada pemahaman yang selama ini kamu cari dalam diam. Sudah terlalu lama kamu memendam tanya dalam keheningan. Sudah terlalu sering kamu merasa seolah-olah dunia berputar terlalu cepat, sementara kamu tertinggal di sudut waktu yang sepi. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kehadiranmu di sini adalah bagian dari rencana yang rapi. Sebuah pola yang mungkin selama ini tidak kamu mengerti, tetapi sedang bekerja dengan presisi untuk memulihkanmu, membentukmu, dan mengantarkanmu ke musim yang benar-benar baru. Kamu bukan sekadar sedang menjalani hidup, kamu sedang dipersiapkan. Satu persatu, lapisan dirimu telah diuji, diregangkan, ditempa. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya langsung. Kamu mungkin merasa perjuanganmu tidak ada yang tahu. Tapi semesta selalu tahu. Ia diam-diam menyimpan catatan dari setiap langkah gigihmu, dari setiap air mata yang jatuh di malam hari, dari setiap detik kamu menolak menyerah, walau hatimu sudah nyaris tak sanggup lagi. Sekarang saat kamu membaca ini, seluruh getaran dalam dirimu sedang disesuaikan dengan frekuensi baru. Bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk menerima, untuk menyadari bahwa musim yang mengurasmu itu telah selesai. Dan kamu tidak datang ke sini untuk diberi janji kosong. Kamu datang untuk disadarkan bahwa kamu telah melewati hal-hal yang bahkan tidak kamu sadari adalah ujian. Dan kamu lulus, kamu melewati semuanya dengan diam-diam. Tapi ketenanganmu menyimpan kekuatan yang tak terukur. Dan itu yang membuatmu dipilih. Namun, sebelum kamu melangkah lebih jauh, mari kita ambil satu jeda bersama. Ambil napas yang dalam. Rasakan detaknya. Rasakan bahwa kamu masih di sini. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu selalu memilih bangkit. Lalu, sebagai tanda bahwa kamu benar-benar membuka ruang di dalam hatimu, untuk pesan ini masuk sepenuhnya, lakukan 3 hal penting. Tekan tombol like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Bukan sekadar untuk mengikuti sebuah konten, tetapi sebagai bentuk nyata bahwa kamu hadir dan siap menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77. Ya, tulis angka itu dengan penuh kesadaran, 77, sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu membuka hati, membuka pikiran, dan membuka ruang untuk perubahan besar yang akan datang dalam hidupmu. Ingat, ini bukan soal viral, bukan soal pengakuan, bukan soal sekadar konten. Ini tentang perjalanan batinmu, tentang semua luka yang akhirnya berubah menjadi cahaya, tentang kekosongan yang ternyata adalah wadah agar kebahagiaan bisa masuk, dan tentang panggilan dari semesta yang kini berbicara langsung kepadamu. Karena kamu tidak terlambat, kamu tidak salah arah, kamu hanya sedang dibentuk dengan cara yang tenang. Dan sekarang, suara lembut itu ingin kamu tahu,
waktumu sudah tiba. Jika kamu merasa pesan ini berbicara kepada jiwamu, tetaplah bersama kami. Karena setiap kata berikutnya bukan sekadar tulisan. Ia adalah jembatan menuju versi dirimu yang selama ini telah menunggu untuk ditemukan. Bagian 1. Kamu tidak. Di sini, secara kebetulan, setiap kata yang sampai ke telingamu saat ini bukanlah kebetulan. Setiap getaran yang mengalir dari kalimat demi kalimat ini tidaklah hadir tanpa maksud. Bahkan detik ketika matamu berhenti di layar ini adalah bagian dari rangkaian kejadian yang sudah lama disiapkan oleh semesta. Kamu mungkin mengira ini hanya video biasa yang lewat di berandamu, namun sesungguhnya ini adalah panggilan halus dari kehidupan yang lebih tinggi. Sebuah panggilan untuk membuatmu berhenti sejenak dan mendengar. Ada kalanya hidup terasa seperti lintasan yang membingungkan, seolah kamu berjalan tanpa peta, tanpa arah pasti, dan tanpa tanda-tanda bahwa kamu sedang menuju tempat yang tepat. Tapi dengarkan ini, kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Kamu hanya sedang melewati bagian dari perjalanan yang paling sunyi. Bagian di mana tidak ada sorak-sorai, tidak ada pelukan yang menguatkan, dan tidak ada tepukan di pundak yang meyakinkanmu bahwa kamu melakukan hal yang benar. Kamu hanya punya satu hal saat itu, dirimu sendiri. Dan entah bagaimana, kamu tetap memilih untuk melangkah. Banyak orang melihat pencapaian sebagai bukti keberhasilan, tapi mereka lupa bahwa bertahan dalam keheningan juga merupakan kemenangan. Ketika tidak ada yang tahu seberapa berat kamu menahan tangis di malam hari. Ketika tidak ada yang melihat caramu tetap berdiri, walau hatimu nyaris roboh. Ketika tak seorang pun memahami betapa kerasnya kamu melawan rasa putus asa yang perlahan mencengkeram jiwamu. Namun, kamu tetap di sini. Dan itu adalah bukti dari jiwa yang kuat. Hidup tidak selalu memberi tanda yang jelas bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Kadang justru jalan yang sunyi dan tak dipahami orang lain, itulah yang menuntunmu menuju tempat yang paling mulia. Dan sekarang, saat kamu membaca atau mendengarkan bagian ini, ketahuilah semesta sedang memberitahumu bahwa kamu berada di titik balik. Titik di mana luka lama mulai sembuh bukan karena waktu, tapi karena makna dari luka itu sendiri mulai kamu pahami. Kamu tidak perlu menunggu validasi dari luar. Kamu tidak perlu menunggu dunia bertepuk tangan atas perjuanganmu. Karena keberanianmu tidak butuh pengakuan. Keberanianmu sudah cukup indah hanya karena kamu memilih untuk tetap menjadi dirimu, meski dunia berkali-kali mencoba meruntuhkanmu. Dan kini, semesta mengirim pesan ini untuk membisikkan satu hal. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak salah langkah. Kamu tidak tertinggal. Apa yang kamu anggap sebagai musim terberat dalam hidupmu, mungkin sebenarnya adalah musim di mana kamu sedang dibentuk menjadi sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Dan terkadang, sebelum sesuatu yang besar hadir, hidupmu akan terasa hampa. Tapi kehampaan itu bukan kekalahan. Itu adalah ruang yang sedang disiapkan agar kelimpahan bisa masuk. Jadi, sebelum kamu melanjutkan mendalami bagian demi bagian dari pesan ini, ambil satu langkah kecil
tapi bermakna. Tekan tombol suka, berlanggananlah, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Ini bukan sekadar rutinitas digital. Ini adalah deklarasi dari hatimu bahwa kamu hadir sepenuhnya. Dan lebih dari itu, tuliskan di kolom komentar sekarang juga 77. Angka ini bukan sembarang angka, ini adalah simbol, sinyal bahwa kamu siap, bahwa jiwamu terbuka untuk menerima pesan yang lebih dalam, bahwa kamu tidak hanya ingin mendengar, tapi memahami, menerima, dan menjalani. Karena pesan ini tidak datang untuk menyenangkanmu. Pesan ini datang untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Dan bagian pertama dari perjalanan ini hanya ingin membisikkan satu hal. Kamu berada di sini karena kamu sudah siap untuk mengerti sesuatu yang dulunya terlalu berat untuk kamu pahami. Dan waktunya adalah sekarang. Bagian 2. Transformasi itu datang dalam diam. Seringkali kita mengira bahwa perubahan sejati akan datang dengan dentuman besar, dengan sorotan yang jelas, atau dengan peristiwa dramatis yang membuat semua orang terdiam. Kita tumbuh dengan pandangan bahwa kemenangan harus terlihat mencolok, ada tepuk tangan, ada pujian, ada perayaan. Namun kenyataan yang lebih dalam dan jauh lebih kuat adalah ini. Transformasi sejati tidak selalu datang dengan suara. Justru, ia datang dalam keheningan. Ia muncul di sela-sela rutinitas. Ia bertumbuh di dalam dirimu saat dunia di luar sibuk menuntut perhatianmu. Kita hidup dalam dunia yang riuh. Jadwal yang padat, tuntutan yang bertubi-tubi, ekspektasi yang tak berujung, dan suara-suara dari luar yang terus-menerus meminta kita untuk menjadi versi tertentu dari diri kita. Dalam semua itu, kita terbiasa menilai perubahan dari apa yang tampak di permukaan. Kita menanti tanda-tanda besar untuk merasa bahwa hidup kita sedang bergerak maju. Kita menunggu validasi dari luar agar bisa yakin bahwa kita tidak berjalan sia-sia. Namun, perubahan yang paling hakiki tidak butuh pengumuman. Ia tidak datang dengan gempita, tetapi dengan lembut merayapi hati. Ia tidak menunggu panggung besar, tetapi memilih ruang sunyi dalam dirimu. Dan disitulah ia bekerja, diam-diam, tanpa sorak-sorai, tapi penuh makna. Cobalah perhatikan kembali perjalananmu. Lihat bagaimana cara berpikirmu perlahan berubah. Lihat bagaimana kamu kini menanggapi rasa sakit, bagaimana kamu tidak lagi meledak saat kecewa, bagaimana kamu belajar untuk mendengarkan dirimu sendiri sebelum mendengarkan dunia. Lihat bagaimana kamu kini bisa duduk dalam diam dan menemukan ketenangan di sana. Itu bukan hal kecil. Itu adalah pertanda bahwa dirimu sedang bergerak, bukan keluar, tapi masuk. Masuk ke kedalaman jiwa, ke akar dari segala keteguhan dan ketenangan. Salah satu ilusi terbesar yang sering menipu kita adalah keyakinan bahwa perubahan harus terlihat untuk menjadi nyata. Bahwa jika orang lain tidak melihatnya, maka ia belum benar-benar terjadi. Tapi sesungguhnya, perubahan yang paling sejati justru terjadi dalam ruang yang tidak bisa disaksikan oleh siapapun. Hanya kamu yang tahu.
hanya kamu yang bisa merasakannya. Dan hanya semesta yang mencatatnya dengan setia. Ada alasan mengapa perubahan besar seringkali dimulai dari rasa lelah, dari rasa kosong, dari rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Karena dalam kekosongan itulah ruang diciptakan. Dan ketika ruang tercipta, maka isi baru bisa masuk. Kamu pernah merasa kosong bukan karena kamu gagal, tetapi karena semesta sedang membersihkan isi lama yang tidak lagi kamu butuhkan, agar kamu bisa menerima hal-hal baru yang sejalan dengan jiwamu yang baru. Transformasi bukan tentang menjadi orang lain. Ia bukan tentang menciptakan citra baru demi dipandang oleh dunia. Ia adalah proses pulang. Pulang ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Pulang ke esensimu. Pulang ke ketenangan yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Dan proses itu membutuhkan keberanian. Keberanian untuk melepaskan apa yang sudah tidak lagi cocok. Keberanian untuk berdiri dalam kesendirian. Keberanian untuk diam, sementara dunia terus meminta kita untuk berteriak. Kini saat kamu menyadari semua itu, ada satu hal penting yang perlu kamu lakukan. Sebagai bentuk pengakuan bahwa kamu sedang bergerak ke kedalaman, tekan tombol suka, aktifkan notifikasi, dan berlanggananlah. Ini bukan hanya ritual di layar. Ini adalah bentuk komitmen bahwa kamu memilih untuk hadir dalam perjalanan ini. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar 77. Angka ini bukan sembarangan. Ia adalah simbol keterbukaan, pertanda bahwa kamu tidak menutup diri dari perubahan, dan bahwa kamu memberi izin pada semesta untuk bekerja lebih dalam lagi di hidupmu. Perjalanan ini bukan tentang berlari. Ia tentang menyadari bahwa kamu tidak harus terburu-buru untuk menjadi versi sempurna. Kamu hanya perlu menjadi versi yang jujur, versi yang hadir, versi yang tidak mengabaikan bisikan halus dari dalam dirimu. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk memulai transformasi yang sejati. Karena dalam diam yang kamu peluk, semesta sedang menuliskan babak baru hidupmu dengan tinta yang tak kasat mata, namun kekal. Bagian 3. Doa dijawab. Dalam bentuk ujian. Banyak orang berharap ketika mereka meminta kekuatan, yang datang adalah kemudahan. Mereka berharap bahwa saat mereka membuka hati untuk menerima cinta, yang hadir adalah pelukan yang hangat dan tak pernah pergi. Mereka ingin ketika mereka memanjatkan harapan tentang kelimpahan dan keberlimpahan, maka semesta akan mengalirkan rezeki dari segala arah secara instan. Tapi kehidupan dalam kebijaksanaannya yang misterius jarang bekerja seperti itu. Apa yang kamu minta seringkali tidak datang dalam bentuk yang kamu bayangkan. Ketika kamu meminta kekuatan, yang datang bukanlah ketenangan, melainkan badai. Sebuah keadaan yang menantangmu, mengguncangmu, dan memaksamu untuk menggali kekuatan yang selama ini tertidur di dasar jiwamu. Ketika kamu meminta cinta, yang datang bukanlah kehadiran yang memanjakan, melainkan kehilangan yang menyakitkan, penolakan yang membuatmu hancur, dan jarak yang memaksamu untuk mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Saat kamu meminta kelimpahan, yang datang bisa jadi adalah kekosongan. Sebuah musim di mana dompetmu terasa hampa,
peluang tak kunjung muncul dan semuanya tampak membeku. Tapi sesungguhnya itu bukan hukuman. Itu adalah pembentukan. Semesta tidak pernah kejam. Ia hanya bekerja melalui lapisan-lapisan keheningan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Ia tahu bahwa manusia yang belum ditempa tidak akan siap menerima karunia besar. Karena karunia tanpa kesiapan akan berubah menjadi beban. Dan berkat tanpa kedewasaan akan berubah menjadi kutukan yang perlahan menggerogoti dari dalam. Ketika kamu meminta sesuatu yang besar, semesta akan memulai proses penyucian dari dalam. Ia akan mengikis kebiasaan lama, keyakinan yang membatasi, dan ego yang terlalu rapuh untuk menopang anugerah. Ini sebabnya mengapa sebagian besar permintaan besar justru direspons oleh kehidupan dalam bentuk tantangan. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mempersiapkanmu. Agar saat anugerah itu benar-benar datang, kamu tidak akan menyia-nyiakannya. Pikirkan kembali musim kering yang pernah kamu lewati. Masa-masa ketika kamu merasa tidak punya apa-apa. Ketika kamu merasa tak ada yang mendukung. Saat kamu bertanya, mengapa semuanya terasa tertutup? Padahal sesungguhnya kamu sedang diajak melihat satu kebenaran yang penting, bahwa berkat sejati tidak datang dari luar. Ia mengalir dari dalam. Ketika batinmu penuh, ketika jiwamu matang, ketika kamu berhenti mengejar dan mulai menerima, itulah saatnya kelimpahan datang dengan cara yang tidak bisa kamu tolak. Ketika kamu menyadari bahwa doa-doamu dijawab melalui ujian, maka kamu akan berhenti mengeluh setiap kali hidup menjadi berat. Kamu akan mulai melihat tantangan sebagai sinyal bahwa semesta sedang mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepadamu. Kamu akan mulai bersyukur meski dalam ketidakpastian, karena kamu tahu segala sesuatu yang berat adalah tanda bahwa kamu sedang dibentuk menjadi kokoh. Dan hari ini, sebagai bentuk kesiapanmu untuk benar-benar menerima pesan ini dengan utuh, lakukanlah 3 hal kecil yang akan memberi gema besar ke semesta. Pertama, tekan tombol suka sebagai simbol penerimaan. Kedua, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak kehilangan jejak dalam perjalanan batin ini. Ketiga, tuliskan di kolom komentar 77. Angka ini adalah sinyal. Sebuah pesan diam yang mengatakan bahwa kamu tidak lagi lari dari proses, bahwa kamu tidak lagi meminta jalan pintas, bahwa kamu siap melalui apapun yang perlu dilewati agar kamu benar-benar layak menerima apa yang kamu minta. Karena akhirnya, doa bukan tentang seberapa keras kamu meminta, tetapi seberapa siap kamu dibentuk untuk memikul jawabannya. Dan kamu sudah sampai pada tahap itu. Kamu sedang diproses, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dimuliakan. Dan setiap tantangan yang kamu alami bukanlah rintangan, melainkan pintu. Dan di balik pintu itu, ada kehidupan baru yang telah menunggu lama untuk kamu masuki. Bagian 4. Kamu telah lulus ujian. Ada satu hal yang mungkin tidak pernah kamu sadari selama ini. Kamu sudah melewati sesuatu yang luar biasa berat dan kamu berhasil bertahan. Bukan karena semua baik-baik saja, bukan karena segalanya berjalan lancar, tapi karena jiwamu memilih untuk tetap berjalan
meski semuanya terasa berlawanan. Dan itu adalah tanda kekuatan yang sesungguhnya. Kita sering menilai keberhasilan dari seberapa besar hasil yang tampak, seberapa banyak pencapaian yang bisa dilihat orang lain. Tapi sesungguhnya, ukuran kekuatan sejati terletak pada momen-momen ketika tidak ada satupun yang melihatmu, namun kamu tetap memilih untuk bertahan. Kamu tetap memilih untuk melanjutkan langkah meskipun tubuhmu lelah, pikiranmu kacau, dan hatimu penuh keraguan. Kamu tetap memilih untuk menjadi cahaya di tengah gelap. Dan itu tidak mudah. Itu adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Inilah kenyataan yang tidak pernah diajarkan oleh dunia yang serba cepat dan instan. Bahwa ketekunan dalam senyap adalah pencapaian tertinggi. Bahwa bertahan satu hari lagi di saat semua ingin menyerah adalah kemenangan yang tidak bisa dinilai dengan angka. Dan bahwa luka yang tidak terlihat itu justru sering menjadi tempat paling suci di mana jiwamu dibentuk menjadi lebih kuat, lebih jernih, lebih tajam. Mungkin kamu merasa perjalananmu lambat. Mungkin kamu merasa tidak ada yang berubah. Tapi sesungguhnya perubahan telah terjadi sejak lama. Ia tidak datang dalam bentuk sorak-sorai, tapi dalam bentuk keteguhanmu untuk tidak mundur. Ia tidak datang dengan pengakuan, tapi dengan ketenangan yang mulai tumbuh di dalam hatimu. Kamu mulai bisa berdamai dengan masa lalu, mulai memaafkan hal-hal yang tidak kamu mengerti saat itu, dan mulai melihat ke depan dengan mata yang tidak lagi penuh luka, tapi penuh harapan. Dan inilah waktunya untuk kamu sadari sepenuhnya, kamu telah lulus dari ujian yang bahkan tidak kamu sadari sedang kamu jalani. Kamu pernah merasa diabaikan, tapi sebenarnya sedang dilindungi. Kamu pernah merasa kehilangan arah, padahal sedang dibelokkan ke jalan yang lebih baik. Kamu pernah merasa ditinggalkan, padahal sebenarnya sedang disisihkan dari hal-hal yang akan menghalangimu berkembang. Semesta tidak pernah menguji seseorang tanpa tujuan. Ujianmu bukan hukuman. Itu adalah pemurnian. Sebuah proses penyaringan agar dirimu yang sejati bisa muncul ke permukaan. Agar lapisan-lapisan ketakutan, keraguan, dan luka-luka lama bisa luruh dan meninggalkanmu dalam bentuk yang lebih utuh. Dan kini, setelah semua yang kamu lewati, kamu tidak sama seperti dulu. Lihat caramu merespons dunia hari ini. Lihat caramu berbicara. Lihat caramu melihat diri sendiri. Kamu bukan lagi seseorang yang bergantung pada pengakuan orang lain. Kamu bukan lagi seseorang yang menunggu diselamatkan. Kamu telah menjadi seseorang yang sadar bahwa penyelamatan itu datang dari dalam. Dan bahwa kekuatan sejati tidak selalu bersuara. Ia hanya hadir, teguh, dan tak tergoyahkan. Sebagai bentuk penerimaan atas semua yang telah kamu lalui, dan sebagai sinyal bahwa kamu tidak lagi ragu pada prosesmu, tekan tombol suka sekarang juga. Berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya menemukanmu tepat waktu. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar 77. Angka ini adalah penanda bahwa kamu menyadari ujian itu telah berlalu, bahwa kamu menerima hasilnya, dan kamu siap melangkah ke fase baru dengan rasa syukur
bukan dengan beban. Karena pada akhirnya, semua hal yang dulu membuatmu hampir menyerah adalah alat. Alat yang digunakan oleh semesta untuk membentukmu. Agar ketika keberkahan datang, kamu tidak akan runtuh oleh beratnya. Agar ketika cinta sejati datang, kamu tidak akan mengusirnya karena takut. Agar ketika kelimpahan hadir, kamu bisa menampungnya tanpa kehilangan arah. Dan yang terpenting, agar kamu bisa melihat ke belakang dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku telah melewatinya, dan aku tidak hanya bertahan, aku telah tumbuh." Bagian 5. Kamu adalah bejana yang dipilih. Tidak semua orang mampu menanggung anugerah besar. Tidak semua hati sanggup menjaga kebaikan tanpa menjadikannya sumber kesombongan. Dan tidak semua jiwa siap menerima berkat tanpa membuatnya terpecah oleh rasa takut, ragu, atau haus pengakuan. Karena itulah, sebelum semesta mempercayakan sesuatu yang besar ke dalam hidup seseorang, ia akan terlebih dahulu membentuk wadahnya. Dan kamu adalah bejana itu. Bejana yang telah dipilih, dibentuk, dan dipersiapkan melalui berbagai tekanan. Lihat kembali perjalananmu. Tidak semua orang tahu luka-luka yang pernah kamu pikul dalam diam. Tidak semua orang menyadari bahwa di balik senyummu ada tangis yang kamu bungkam agar tidak merusak harapan orang lain. Kamu terus berjalan, bahkan ketika dunia di sekelilingmu tampak bergerak lebih cepat. Kamu tetap berdiri, walau terkadang kaki hatimu gemetar karena terlalu lama menopang sendiri. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu telah melewati proses pembentukan. Semesta tidak akan menuangkan berkat ke dalam wadah yang retak. Ia menunggu sampai kamu siap. Bukan siap secara materi, bukan siap secara status, tapi siap secara batin. Siap secara energi. Siap secara vibrasi. Karena apapun yang besar, jika diterima oleh hati yang belum matang, akan menjadi bencana. Sebaliknya, bahkan karunia kecil, jika diterima oleh hati yang luas dan penuh kesadaran, akan berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin kamu pernah bertanya, mengapa semua terasa tertunda? Mengapa apa yang kamu doakan belum juga datang? Dan mengapa jalanmu terasa lebih berat dibanding yang lain? Jawabannya sederhana, namun dalam, karena kamu sedang dibentuk bukan untuk menjadi seperti orang lain. Kamu sedang disiapkan untuk membawa sesuatu yang lebih berat, lebih suci, dan lebih berdampak. Kamu bukan sedang dilambatkan. Kamu sedang disesuaikan dengan takdir yang lebih tinggi. Dalam dunia yang terburu-buru, banyak orang ingin segera sampai. Mereka ingin hasil tanpa proses, mereka ingin puncak tanpa pendakian. Tapi kamu dipilih untuk jalur yang berbeda. Jalur yang lebih sunyi, lebih sepi, namun jauh lebih bermakna. Jalur yang hanya dilalui oleh mereka yang sanggup membawa cahaya tanpa silau. Jalur yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang sanggup menerima anugerah tanpa kehilangan dirinya sendiri. Kamu pernah berpikir bahwa kamu tidak cukup kuat. Kamu pernah meragukan apakah kamu layak. Tapi lihat dirimu hari ini. Semua yang kamu lalui bukan tanpa alasan. Setiap luka telah mengajarkanmu kelembutan. Setiap pengkhianatan
telah memberimu ketajaman. Setiap kehilangan telah memberimu kedalaman. Dan semua itu sekarang menjadi bagian dari wadahmu. Sebuah bejana yang kini mampu menampung kedamaian tanpa bocor, menampung keberlimpahan tanpa tumpah, dan menampung kebijaksanaan tanpa meracuni diri sendiri. Dan karena itulah kamu dipilih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu setia dalam proses yang tidak dimengerti orang lain. Karena kamu tetap berjalan meski tanpa sorotan. Karena kamu tetap mencintai meski sering tak dipahami. Karena kamu tidak menyerah saat semua alasan untuk berhenti seolah sudah terkumpul di sekelilingmu. Kamu layak menerima berkat bukan karena kamu tanpa cacat, tetapi karena kamu telah ditempa dan tetap lembut. Kuat tapi tidak keras. Bijak tapi tidak angkuh. Tegar tapi tidak dingin. Sekarang saat waktunya hampir tiba, semesta mengundangmu untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar siap. Bukan dengan teriakan, bukan dengan keraguan, tapi dengan kesadaran yang dalam. Maka lakukan 3 hal ini sebagai pertanda bahwa jiwamu telah siap. Pertama, tekan tombol suka, bukan sekadar untuk mendukung, tapi sebagai sinyal bahwa kamu menerima perjalanan ini sepenuh hati. Kedua, berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar pesan-pesan berikutnya tetap mengalir ke dalam waktumu. Dan yang terakhir, tuliskan di kolom komentar 77. Angka itu adalah simbol dari 2 hal: penyelesaian dan kebangkitan. 2 hal yang kini sedang terjadi bersamaan dalam hidupmu. Karena menjadi bejana yang dipilih bukan hanya soal menerima, tapi juga soal menjaga. Soal bagaimana kamu akan merawat anugerah yang diberikan padamu. Soal bagaimana kamu akan menyalurkan cahaya itu ke dunia tanpa membuatnya padam dalam dirimu. Dan jika kamu sampai pada titik ini, jika kamu memahami bahwa semua yang kamu lalui adalah bagian dari pemurnian, maka kamu tidak lagi harus bertanya kapan waktumu akan datang. Karena waktumu sudah mulai bergerak dari dalam dirimu. Sekarang, di sini, dalam keheningan yang kamu peluk dengan penuh keberanian. Bagian 6. Keraguanmu dikenal semesta. Kadang, bahkan setelah semua perjalanan panjang, setelah tangis yang tak terlihat, setelah malam-malam sunyi yang kamu lewati sendirian, masih ada bagian dari dirimu yang merasa ragu. Masih ada suara kecil di dalam kepala yang bertanya, apakah aku benar-benar sudah cukup? Atau apakah aku tidak tertinggal terlalu jauh? Itu bukan kelemahan. Itu adalah sisi manusiawi yang muncul ketika kamu telah berjuang terlalu lama dalam senyap. Dan justru disitulah keindahannya. Semesta tidak mengabaikan suara kecil itu. Semesta mengenal keraguanmu. Dan semesta tetap memilihmu. Kita hidup di dunia yang cepat menilai dan lambat memahami. Dunia yang mudah menyimpulkan jalan hidup seseorang hanya dari potongan yang mereka lihat di permukaan. Mereka tidak melihat perjuanganmu. Mereka tidak tahu betapa banyak pengorbanan yang kamu buat hanya untuk bertahan. Mereka hanya melihat bahwa kamu masih di tempat yang sama, tanpa tahu betapa besar badai yang sudah kamu lewati. Tapi semesta tahu. Semesta
mencatat. Dan semesta tidak pernah salah mengukur perjalanan batin seseorang. Mungkin kamu pernah melihat orang lain melesat jauh, mendapat pengakuan, pujian, dan hasil yang gemilang. Sementara kamu masih tertatih di titik yang sama. Dan kamu bertanya, apa aku salah langkah? Atau apa aku sudah terlambat? Tapi sesungguhnya, kamu sedang berada di jalur yang tepat. Jalur yang memang tidak ramai. Jalur yang sunyi karena hanya dilalui oleh jiwa-jiwa yang sedang dibentuk untuk hal yang jauh lebih besar daripada sekadar pengakuan. Bentuk cinta paling tulus dari semesta bukan selalu datang dalam keajaiban yang megah. Terkadang ia hadir sebagai pengingat kecil bahwa kamu belum ditinggalkan. Bahwa meskipun kamu tidak mendengar jawaban, bukan berarti tidak ada yang mendengarmu. Justru dalam diam itulah kamu sedang disesuaikan. Dalam ketidakpastian itulah kamu sedang diperhalus agar ketika waktunya datang, kamu bisa menerimanya dengan penuh kesadaran, bukan dengan tergesa-gesa. Kamu telah lulus dari banyak ujian, tanpa selempang, tanpa panggung, tanpa tepuk tangan. Kamu lulus karena kamu tidak menyerah ketika semua alasan untuk berhenti seolah-olah hadir bersamaan. Kamu lulus karena kamu tetap menjaga kelembutan hatimu. Bahkan ketika dunia mengajarkanmu untuk menjadi keras, kamu lulus karena kamu tidak membiarkan rasa sakit menjadikanmu pahit. Dan lulus seperti itu adalah kelulusan tertinggi. Mereka yang melihatmu hanya dari luar tidak akan paham betapa dalamnya pembentukan itu. Mereka mengira kamu lambat, padahal kamu sedang dibentuk. Mereka mengira kamu gagal, padahal kamu sedang dilindungi. Mereka mengira kamu tidak berkembang, padahal kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Maka berhentilah mengukur langkahmu dengan penggaris milik orang lain. Hidupmu tidak pernah dirancang untuk menjadi salinan siapapun. Kamu adalah karya asli yang sedang diselesaikan dalam keheningan agung. Dan kini, ketika waktumu semakin dekat, ketika cahaya itu mulai tampak di ujung jalan yang lama gelap, kamu hanya perlu satu hal, kepercayaan. Percaya bahwa meski jalannya tidak selalu mudah, hasilnya akan sepadan. Percaya bahwa meski prosesnya sunyi, maknanya tidak pernah sia-sia. Percaya bahwa meski belum terlihat oleh dunia, semesta sudah lebih dulu merayakan keberhasilanmu dalam dimensi yang tak kasat mata. Sebagai tanda bahwa kamu benar-benar siap untuk membuka ruang lebih luas bagi kebaikan dan keberlimpahan yang selama ini kamu nantikan, lakukan 3 hal yang tampak kecil, namun penuh makna. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan. Klik tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan penting yang dititipkan semesta tidak luput dari waktumu. Dan tuliskan di kolom komentar 77. Angka ini bukan sekadar simbol. Ia adalah deklarasi. Sebuah sinyal bahwa kamu tidak lagi ragu, bahwa kamu hadir sepenuh hati, dan bahwa kamu siap untuk menerima jawaban dari semua yang selama ini hanya kamu bisikan dalam doa yang diam. Karena tidak semua keraguan harus dihapus. Ada kalanya keraguan adalah jembatan menuju kebijaksanaan. Dan kamu, dalam semua keheningan dan pertanyaanmu, telah berjalan melewati jembatan itu. Sekarang saatnya untuk berdiri tegak,
tidak sebagai seseorang yang masih mencari, tetapi sebagai seseorang yang akhirnya mulai mengerti bahwa semua yang pernah kamu pertanyakan sedang menuju jawaban yang tak lagi jauh dari genggamanmu. Bagian 7. Ini giliranmu untuk diberkati. Ada momen yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah waktu di mana segala yang dulu terasa kabur mulai terlihat dengan jelas. Sebuah titik di mana semua pertanyaan, rasa lelah, dan ketidakpastian yang pernah kamu telan perlahan menemukan jawabannya. Dan saat kamu sampai di sini, ya, di titik ini, itu artinya giliranmu telah tiba. Bukan giliran untuk menunggu lebih lama, bukan giliran untuk diuji lagi, tapi giliranmu untuk diberkati secara nyata, secara utuh, secara penuh. Selama ini, kamu telah menabur banyak hal. Kamu menabur kesabaran, bahkan ketika kamu tidak tahu kapan hasilnya akan datang. Kamu menabur ketulusan, bahkan ketika balasan yang kamu terima hanyalah luka. Kamu menabur kerja keras, bahkan saat tidak ada yang memberi pujian atau sekadar mengucap terima kasih. Kamu terus menabur dalam diam. Dan sekarang semesta sedang menepati janjinya. Tidak ada benih yang jatuh di tanah kesabaran tanpa menuai hasil. Tapi perlu kamu tahu, berkat yang akan datang ini tidak akan muncul dalam bentuk yang bising. Ia tidak akan datang disertai sorotan. Ia tidak akan teriak-teriak memberi pengumuman. Karena berkat sejati tidak butuh validasi dari keramaian. Ia datang seperti fajar, perlahan namun pasti. Ia datang dengan cara yang selaras dengan siapa dirimu saat ini, bukan dengan siapa dirimu dulu. Dan itulah sebabnya kamu mungkin nyaris tidak menyadarinya, sampai kamu tiba-tiba menyadari bahwa kamu sudah berdiri di tempat yang dulu hanya bisa kamu doakan dalam diam. Tanda-tanda itu mulai terlihat. Kamu mulai merasa lebih tenang. Pikiranmu tidak lagi mudah goyah. Kata-katamu lebih terarah. Caramu melihat masalah tidak lagi reaktif. Kamu kini lebih dalam, lebih peka, lebih dewasa. Dan disitulah letak kuncinya. Karena proses yang kamu jalani selama ini bukan hanya tentang menerima sesuatu. Ia adalah tentang menjadi seseorang. Seseorang yang mampu menerima tanpa goyah. Seseorang yang bisa menjaga, bukan hanya menerima. Seseorang yang tak akan hancur oleh apa yang dulu sangat ia inginkan. Kamu mungkin masih sesekali merasa ragu. Masih ada bayangan tentang masa lalu yang sesekali datang menyelinap. Tapi percayalah, keberanian bukan tentang tidak merasa takut. Keberanian adalah tentang tetap melangkah, meski rasa takut itu masih ada. Dan kamu, sejauh ini, telah membuktikan bahwa kamu tidak diam di tempat. Kamu terus bergerak, dan setiap langkahmu, sekecil apapun, telah memperkuat pijakanmu untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ketika keberkahan itu datang, dan ia sedang dalam perjalanan, ia tidak akan hanya menjadi penghiburan. Ia akan menjadi penegasan bahwa semua yang kamu lalui selama ini memang perlu. Bahwa setiap luka, setiap kehilangan, setiap penantian yang panjang bukanlah siksaan, melainkan pemurnian. Agar ketika kamu sampai pada titik ini, kamu tidak hanya siap menerima, tapi juga mampu menghidupi
merawat, dan menyebarkannya pada orang lain. Berkat yang akan kamu terima tidak akan disangka. Ia akan datang dalam bentuk yang membungkam para peragu, tapi yang paling penting, ia akan menenangkan jiwamu sendiri. Ia akan menghapus semua keraguan yang pernah menyelinap ke dalam batinmu. Bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi karena semesta ingin membuktikan bahwa kepercayaan yang ia titipkan kepadamu tidak salah tempat. Sekarang, sebagai bentuk kesiapanmu menerima giliran ini sepenuhnya, lakukan 3 tindakan sederhana namun penuh makna. Pertama, tekan tombol suka, karena itu adalah cara jiwamu berkata, "Aku siap." Kedua, aktifkan lonceng notifikasi dan klik tombol berlangganan agar setiap pesan berikutnya menemukanmu tepat saat kamu membutuhkannya. Dan yang ketiga, tuliskan di kolom komentar 77. Biarkan angka itu menjadi gema spiritual. Sebuah sinyal yang menggetarkan alam semesta dan mengatakan, "Aku telah melewati malam, dan kini aku siap menyambut pagi." Karena memang inilah waktunya. Waktu di mana benih yang kamu tanam mulai tumbuh. Waktu di mana langit membuka pintunya, bukan karena kamu berteriak paling keras, tapi karena kamu bertahan paling lama. Waktu di mana semua yang kamu beri dalam senyap dikembalikan dalam bentuk yang membuatmu terdiam karena terharu. Bukan hanya karena kamu diberkati, tapi karena kamu akhirnya tahu bahwa kamu memang layak menerima semua itu. Setelah semua kata yang kamu dengar, setelah semua bagian yang kamu resapi, ada satu kebenaran yang tidak bisa lagi kamu abaikan. Kamu tidak pernah sendirian dalam semua ini. Kamu mungkin merasa sendirian. Kamu mungkin menangis sendirian. Kamu mungkin bertarung dalam diam, tanpa ada satupun yang tahu seberapa kerasnya kamu bertahan. Tapi dalam ruang-ruang sunyi itu, semesta tidak pernah memalingkan pandangan darimu. Ia hadir, diam-diam tapi setia, tidak terlihat tapi terasa, tidak menjanjikan jalan mudah, tapi menjamin bahwa kamu tidak akan dibiarkan hancur oleh apapun yang kamu hadapi. Apapun yang sudah kamu lalui, itu tidak sia-sia. Semua luka yang pernah kamu pendam, semua malam yang kamu habiskan dalam keraguan, semua hari yang kamu jalani dengan langkah berat, semuanya adalah bagian dari satu proses agung. Sebuah penyucian jiwa, sebuah pelatihan batin, sebuah cara halus dari semesta untuk membuatmu tidak hanya kuat, tapi juga lembut. Tidak hanya tangguh, tapi juga bijak. Tidak hanya mampu bertahan, tapi juga mampu menyembuhkan. Dan jika kamu masih bertanya-tanya, apa benar ini waktuku? Maka lihatlah dirimu hari ini. Rasakan keheningan yang tidak lagi menakutkan. Rasakan kedamaian yang mulai menetap. Rasakan keteguhan dalam hatimu yang dulu mudah runtuh hanya karena satu penolakan, satu kegagalan, atau satu kehilangan. Itu bukan sekadar kemajuan. Itu adalah transisi. Dari versi dirimu yang lama ke versi dirimu yang baru, yang lebih berani, lebih sadar, dan lebih siap. Tapi ingat, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ini bukan garis finish. Ini adalah gerbang. Dan yang kamu rasakan sekarang, getaran di dada, ketenangan yang mulai menyelimuti,
harapan yang perlahan tumbuh kembali adalah tanda bahwa kamu siap melangkah ke dimensi kehidupan berikutnya. Bukan kehidupan yang sempurna, tapi kehidupan yang selaras dengan jiwamu, yang tidak lagi kamu jalani untuk menyenangkan dunia, tapi untuk memenuhi takdirmu yang sejati. Dan dalam perjalanan berikutnya, kamu tidak akan berjalan seperti dulu. Kamu tidak akan lagi takut kehilangan validasi dari luar. Kamu tidak akan lagi mengemis cinta dari hati yang tertutup. Kamu tidak akan lagi mengejar hal-hal yang hanya membuatmu menjauh dari dirimu sendiri. Kamu akan berjalan dengan arah yang lebih jelas, dengan langkah yang lebih ringan, dan dengan hati yang lebih penuh. Karena kamu tidak lagi mencari tempat untuk dimengerti. Kamu sudah mengerti dirimu sendiri. Jika pesan ini telah menyentuh bagian terdalam dari jiwamu, maka jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Jadikan momen ini sebagai titik balik, sebagai penanda bahwa kamu tidak akan kembali ke versi lama dari dirimu, sebagai pernyataan kepada semesta bahwa kamu siap untuk menerima, untuk menjaga, dan untuk menjalani hidup ini dengan keutuhan baru. Lakukan 3 hal kecil yang akan memperkuat getaran energi dari keputusanmu hari ini. Pertama, tekan tombol suka sebagai bentuk kesepakatan antara hatimu dan semesta. Kedua, klik tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu terus terhubung dengan pesan-pesan yang akan menuntunmu di langkah-langkah selanjutnya. Dan yang ketiga, tuliskan di kolom komentar 77. Itu adalah kode bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk semesta. Sebuah sinyal bahwa jiwamu telah berkata, "Aku siap menerima yang telah lama aku doakan." Karena takdir tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu. Ia datang kepada mereka yang telah mempersiapkan ruang. Dan kamu telah menyiapkan ruang itu dengan sabar, dengan luka, dengan diam, tapi juga dengan cinta, kesetiaan, dan keberanian. Maka jangan ragu, jangan toleh ke belakang. Apa yang menantimu jauh lebih besar daripada apapun yang pernah kamu tinggalkan. Selamat datang di musim yang baru, di lembaran yang baru, dan di versi dirimu yang selama ini kamu rindukan, tapi kini akhirnya kamu temui. Kamu tidak salah waktu, kamu tidak terlambat, kamu tepat, dan waktumu adalah sekarang.